Oke. Mas Hanta melihat ini bagaimana kemudian membacanya? Karena kan kalau di penegasan Pak Prabowo kepada para menteri adalah ini semata-mata untuk menyamakan gerak semua satu komando sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kepada publik apa yang sebetulnya ditekankan atau yang pesan apa sebetulnya mau disampaikan Presiden kepada publik lewat kegiatan pembekalan ini? Ya, betul Tifal. Pasti ini memiliki dua arah ya. Satu sisi adalah dalam konteks politik substantif di internal. Yang kedua adalah dalam konteks politik simbol. Ada pesan yang mungkin hendak dikirim kepada publik yang nanti memiliki efek persepsi publik yang terbentuk. Untuk yang pertama, saya kira dalam konteks internal kabinet dulu, di mana kita tahu sebagian mungkin juga mengkritik karena di mana banyaknya anggota kabinet di sana jumlahnya katakanlah gemuk sekali dari berbagai macam unsur dari partai politik, profesional murni, relawan dan lain sebagainya. Nah, karena itulah relevansinya menjadi masuk ya, menarik karena satu ini adalah momentum yang penting yang bagus untuk membentuk kekompakan, keguyuban dalam tim yang akan dibangun dalam konteks tim. Yang kedua, karena besar banyaknya jumlah, maka perlu dibangun pola komunikasi, pola koordinasi yang juga baik dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Dan yang ketiga, tadi Tipal juga sempat menyebutkan bahwa soal team building perlu membangun tim yang solid dan yang sebagainya, rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, relevansinya dalam konteks membentuk personality ya, secara figur per figur Hmm, anggota kabinet yang terdiri atau berasal dari berbagai macam segmentasi latar belakang dengan usia yang rentangnya dari 30-an sampai 70-an ada di sana. Satu, saya kira ini yang menarik adalah saya sepakat seperti Pak Presiden Prabowo sampaikan untuk membentuk jiwa patriotik, disiplin, kejuangan, cinta tanah air dan sebagainya. Yang kedua adalah membangun, meskipun cuma 3 hari ya, tetapi hmm. ini titik awal yang bagus, membangun integritas, semangat anti korupsi, termasuk ketika Pak Prabowo, Presiden Prabowo menyampaikan pidato awal pelantikan itu. Dan yang Oke. ketiga yang juga sangat penting adalah membangun loyalitas, kesetiaan penting. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Tifal, untuk konteks persepsi publik komunikasi yang dikirimkan, ini bisa dua persepsi yang tertangkap. Satu, secara positif akan ditangkap publik Pak Prabowo sebagai presiden, kepala pemerintahan yang membangun persepsi positif tentang tidak sekedar memimpin pemerintahan, kepala negara, tapi membangun kepersatuan. Hmm, Jadi semangat persatuan, semangat cinta tanah air, NKRI, komitmen, dan lain sebagainya. oke. Nah, yang kedua, ada yang ditangkap ada soal keseriusan, totalitas dalam memimpin pemerintahan bagi semua anggota. Satu lagi, publik akan menangkap bagaimana gaya kepemimpinan, Hmm, leadership style dari Pak Prabowo, termasuk leadership skillnya. Nah, disinilah poin terakhir bisa jadi berpotensi dua tangkapan. oke. Satu, ini soal ketegasan, tapi bisa juga persepsi yang keliru ditangkap. Oh, Hmm. ada gaya militerisme, militeristik yang meskipun menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Cuma terutama dari kantor komunikasi presiden itu harus memperbaiki persepsi itu. Jangan sampai ini dipandang, ditangkap sebagai sebuah gaya kepemimpinan militeristik, Oke. militerisme dan seterusnya.